Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul Azim. Hadirin jemaah Allah, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia nikmat kepada kita sekalian. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang, nikmat sehat yang sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki, menggerakkan hati kita menuju ke Masjid Raudhatul Jannah dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat Jumat berjamaah dan melaksanakan ibadah sunnah lainnya di hari Jumat ini. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridhonya. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah ke hambaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju terang benderang, yang dengan sholawat yang terus kita lantunkan, yang kita ucapkan, semoga menjadi wasilah bagi kita semua diakui menjadi umatnya kelak dan nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimahumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena takwa merupakan kedudukan, takwa merupakan predikat yang bisa dimiliki oleh umat mukmin, umat Islam agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan takwa inilah Allah menjanjikan segala jalan keluar bagi kesulitan hidup yang kita alami. Sebagaimana wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka sudah sepantasnya kita wajib untuk senantiasa melakukan ibadah, melaksanakan ibadah, baik itu sunnah ataupun bahkan wajib, dan selalu dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah rahimahumullah, baru saja kita melewati pergantian tahun, kita memasuki tahun 2026 dan kita meninggalkan tahun 2025. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh warga ketika merayakan tahun baru. Ada yang liburan bersama keluarga, ada yang di rumah saja quality time berkumpul dengan keluarga, ada pula yang doa bersama di majelis-majelis atau bahkan keluar rumah untuk melihat kembang
sebagai bukti, sebagai ungkapan senang dan bahagia menyambut tahun baru. Tetapi apakah itu makna tahun baru? Hadirin, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, tahun baru memang sudah sewajarnya kita bahagia, kita senang dalam menghadapinya. Namun jangan sampai lupa bahwa ketika tahun berganti, maka usia kita juga akan berkurang di dunia ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita semua agar selalu bermuhasabah, introspeksi diri apa yang telah dilakukan di masa lalu, sehingga ketika kita melangkah ke masa depan di tahun ini, kita tidak salah langkah dan kita tidak keliru dalam menjalankan aktivitas. Hadirin jemaah rahimahumullah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa saja yang telah kalian lakukan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang telah kalian kerjakan. Hadirin, hidup kita di dunia pasti akan singkat, dan sebagaimana kita yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tahun baru ini kita wajib untuk beristighfar atas segala kesalahan, atas segala kekhilafan yang telah kita lakukan di tahun 2025, dan dengan niat yang lebih baik lagi, dengan tekad yang lebih baik lagi, wajib bagi kita untuk memperbaikinya. Apa-apa yang kita lakukan sekiranya ada kekhilafan di tahun 2025 lalu, maka di tahun 2026 kita pastikan aktivitas-aktivitas kita senantiasa sejalan dengan syariat Islam, melakukan peningkatan ibadah. Ketika di tahun lalu sholat kita misalnya masih ada yang bolong-bolong, maka di tahun ini, di 2026 ini, kita wajib bertekad untuk komplit melengkapi bahwa sholat 5 waktu. Bagi yang di tahun 2025, di tahun lalu misalnya hanya sholat wajib saja yang dilakukan, maka di tahun 2026 ini kita upayakan dan kita ikhlas untuk senantiasa meningkatkan iman ibadah kita dengan sholat sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan setiap hari melakukan perbaikan-perbaikan ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kita bahwa di setiap hari harus ada hal baru, harus ada kebaikan baru yang dilakukan sehingga kita tergolong dan termasuk kepada kategori orang-orang yang beruntung. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, ia termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin jamaah rahimahumullah, introspeksi diri dan muhasabah diri menjadi penting di tengah euforia, di tengah kebahagiaan dan kesenangan kita menyambut tahun baru ini. Maka pastikanlah di setiap hari apakah ada amal-amal yang kita tambah, apakah ada ibadah sunnah yang kita lakukan di hari
ini. Apakah ada di hari ini dosa-dosa yang kita tinggalkan, kemaksiatan apa yang telah kita tinggalkan, sehingga ketika kita menuju ke masa depan, ketika kita menuju ke hari berikutnya, kita lebih tenang? Dan apakah di hari ini kita sudah bermanfaat bagi orang lain, atau seberapa manfaat hidup kita bagi orang lain? Itulah yang menyebabkan kita tergolong menjadi manusia yang beruntung. Jangan sampai menjadi kategori yang terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Allah telah mengamanahkan waktu, telah mengamanahkan kehidupan kepada kita, maka manfaatkanlah dengan baik, dengan beribadah, memperbanyak amalan yang soleh, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, akhirnya semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menjalankan aktivitas yang lebih baik lagi di tahun sebelumnya, dan berbuat amal yang lebih banyak lagi. Terlebih di bulan Rajab ini, kita sudah memasuki bulan Rajab, menapaki bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa